Banyak jaksa di sini. Kita gaspol atau rem-rem? Kita gaspol atau rem-rem? Ya bukan jaksa, jangan juga kau bilang gaspol. Kau balas dendam. Dengar ini Pak Kajati, sampaikan ke anak buahnya Bapak. Bapak bilang begini, lebih baik saya paksa kau masuk surga daripada kau suka rela masuk neraka. Silakan kau urus tambang, tapi jangan kau rusak lingkungan. Itu gunanya jaksa. Awas itu penambang yang nakal. Ketika Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak jaksa, Ibu-ibu jaksa, mendapat undangan acara ini, setan berusaha agar kita tidak datang. Dia bilang, setan, jam aku datang, kan bukan jam kantor. Nggak usah kau datang, kamu capek, rehat, nggak usah. Tapi alhamdulillah karena kita takut sama Pak Kajati, akhirnya kita datang di tempat ini. Ketika duduk di tempat ini, apakah setan menyerah? Setan itu Pak paling tidak mau kita dengar ceramah. Kenapa? Bocor rahasianya. Iya toh? Tidak senang itu setan kalau kita dengar dakwah. Maka dia usaha agar kita tidak dengar dakwah. Setelah ibu bapak duduk di sini, setan berusaha menggoda. Nah, goda lagi. Apa dia bilang setan? Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi sesungguhnya pegang HP kena godaan setan. Bagaimana bapak mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Ya kan? Masya Allah. Bagaimana bapak mau dengar ceramah kalau begini? Ya kan? Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi godaan setan Pak. Bapak sudah bersekutu dengan setan. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Saya musafir ini Bu, abdal doa saya. Simpan HP-nya Bu, simpan ya. Dengar ceramah dulu, dengar ceramah. Coba bayangkan, begitu saya menghormati ini acara Pak. Saya dari Makassar kan 2 kali naik pesawat. Iya toh? Belum lagi tambah 1 jam panjangnya puasa saya. Ya, tambah Pak, tambah 1 jam. Iya, Masya Allah. Tambah lagi ada acara yang saya geser untuk acara ini. Kenapa? Menghormati undangan para jaksa. Ya betul Pak, saya kalau penegak hukum undang saya prioritaskan. Kenapa? Karena ini yang menentukan nyamannya Republik Indonesia. Amin. Dan dakwanya Kajati jauh lebih efektif daripada dakwanya Ustadz Dasat. Coba Kak, kalau saya ceramah di sini, ayo saudara-saudara sekalian jaksa, mari pergi berjamaah di masjid. Nah, dia datang. Ya toh? Tapi coba kalau Pak Kajati sholat jamaah di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bisik pakai anunya, ajudannya. Kemana itu? Kasih pidum, tidak pernah juga saya lihat datang berjamaah. Besok Pak, belum azan sudah ada di sini dia Pak. Itulah hebatnya namanya kekuasaan, digunakan untuk dakwah. Alhamdulillah. Nah, simpan dulu HP-nya ya. Bisa? Bisa. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Kajati beserta Wakajati beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak sebut satu demi satu namanya, di samping karena keterbatasan waktu, juga sesungguhnya karena saya tidak tahu namanya Bapak. Banyak jaksa di sini. Kita gaspol atau rem-rem? Kita gaspol atau rem-rem? Ya bukan jaksa, jangan juga kau bilang gaspol. Kau balas dendam. Ya. Nah,
Ya, saudara-saudara, adik-adikku yang ada jaksa di sini, mau ndak besok Anda dilantik menjadi Kajati, kepala kejaksaan tinggi, langsung misalnya dapat rezeki langsung Bapak ditunjuk menjadi kepala kejaksaan tinggi Provinsi Jambi. Mau? Nggak usah kau lihat-lihat Pak Kajati. Ini cuma perumpamaan. Mau ndak? Mau? Misalnya Pak Waka langsung jadi Kajati, mau ndak? Pasti mau. Bohong kalau tidak mau. Hanya karena kita ndak enak sama Pak Kajati kan? Pasti mau, kan memang itu cita-cita kita. Tapi begitu Anda dilantik Kajati besok, 1 minggu kemudian lumpuh total, nggak bisa bergerak. Mau ndak? Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Langsung Bapak diangkat menjadi misalnya toh jaksa agung muda pidana khusus, langsung dilantik. 1 bulan kemudian langsung Bapak lumpuh total, tidak bisa gerak. Pasti tidak mau. Itu berarti bahwa nikmat dari Allah bukan jabatan yang tertinggi. Apa yang nikmat paling tinggi adalah kesehatan. Tapi saudaraku, biar Anda sehat, kalau tidak ada iman lebih hina dari binatang. Ada manusia namanya Fir'aun, tinggi jabatannya, puncak kekuasaannya di dunia, namanya raja, kaya, cakep, sepatunya emas, pembantunya beda yang angkat handuknya, beda yang sediakan air panas, beda yang sisir anaknya. Begitu hebatnya itu Fir'aun, gagah perkasa dan cakep, tapi tidak punya iman. Allah hinakan itu namanya Fir'aun. Allah ponis hina itu Fir'aun. Apa ponis Allah? Fir'aun diharamkan masuk surga. Ditulis dalam Quran, haram dia masuk surga. Kalau tuan-tuan jaksa di sini 50-50. Ya kan? 50 harapan masuk surga, 50 kaki masuk neraka. Iya kan? Iya. Fir'aun sudah ditulis haram dia masuk surga. Bukan cuma situ, sampai Fir'aun juga dihinakan di dunia. Apa puncak kehinaannya? Sampai sekarang tidak ada orang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Ya toh Pak? Jangankan nama Fir'aun, Bapak aja dituduh sebagai Fir'aun. Marah Pak. Padahal Fir'aun ini raja, elektabilitasnya paling tinggi, tingkat popularitasnya sedunia. Tidak ada yang tidak kenal itu Fir'aun. Biar non muslim ikut tahu juga itu namanya Fir'aun. Cuma mereka namanya Ramses. Ya, tapi tidak punya iman, hina. Tidak ada orang mau kasih nama Fir'aun. Kenapa? Tidak ada iman. Maka Allah hadirkan 1 Ramadan untuk memperbaiki imanmu. Tuan-tuan jaksa 11 bulan lupa Tuhan. Anggap. Ya, bikin pasal sentutan sesuai selera. Apa sih pelanggaran saya? Tunggu saya baru cari kau ini apa ini masalahnya. Ya, menuntut hanya berdasarkan selera hawa nafsu, menuntut hasil berdasarkan pesanan. Bapak hilap, Allah hadirkan. Ini kau bertobat. Ini tobat kau ini. Saya kasih kau 1 bulan, namanya Ramadan. Ramadan itu kalau bulan Masehi bulan 9. Ramadan itu kalau bahasa Indonesianya, Ramadan itu membakar dan panas. Itu arti kata Ramadan. Kenapa disebut membakar dan panas? Karena untuk membakar dosa dan kesalahanmu. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Mana? Tunjuk kau di sini yang tidak ada dosanya. Ini di depan saya Pak. Aduh, muka-muka penuh dosa juga kita ini semua. Mana ada dosanya? Bapak pikir saya tidak ada dosa Pak? Ada juga dosa saya. Dosa saya paling banyak Pak. Insya Allah tidak tergoda dengan kekuasaan. Insya Allah tidak tergoda dengan sogok. Kenapa? Nama siapa mau sogok saya? Kalau ada ustadz tidak kena sogok ya wajar. Siapa yang mau sogok kamu? Kalau ada bentor tidak kena sogok ya wajar. Tapi kalau ada jaksa tidak mempan sogok, itu yang mulia.
Kenapa dia punya peluang? Maka Allah hadirkan. Dosa saya Pak, insya Allah saya tidak dosa dari jabatan, kekuasaan, uang, tapi dosa saya paling banyak dosa mata. Saya masih muda. Bagaimana Pak, kita tidak mau lihat tapi dia berkeliaran. Yuk sembunyi aja kita cari, apalagi kalau sudah di depan mata. Iya toh? Apalagi kalau kita sudah di mall. Allah karim. Tidak mungkin juga saya masuk mall begini. Iya toh? Dosa kita. Tapi Allah sampaikan, wala tayasu min rauhillah. Dan saat jangan kau cemas, jangan kau putus asa. Saya kasih kau ini 1 bulan untuk mencuci dosa dan kesalahan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mencucinya? 1, perbanyak istighfar. Jelang buka puasa, istighfarlah, karena di situ doa paling mustajab. Doa orang-orang yang hendak berbuka puasa. Mustajab tidak duhur, mustajab juga, tapi paling mustajab jelang buka puasa. Duduk Bapak baik-baik, menghadap ke kiblat. Ini masjid luar biasa, cantiknya, Masya Allah. Sepertinya baru saya ketemu kantor kejaksaan tinggi, masjidnya cantik begini. Dan itu pasti karena kajatinya baik imannya. Kalau tidak, mana mau dia urus Pak? Iya toh? Ya. Dan itu kalau orang kajati Pak mau bangun masjid, biasanya tidak keluar juga uang. Iya Pak. Makanya keliru seorang kajati kalau tidak dimanfaatkan untuk berpastabkul khairat. Dengar ini Pak Kajati, sampaikan ke anak buahnya Bapak. Bapak bilang begini, lebih baik saya paksa kau masuk surga daripada kau sukarela masuk neraka. Saya paksa masuk surga, apa maksudnya? Itu, beli kau semen. Itu namanya dipaksa anak buah masuk surga. Daripada kau pergi di situ lindungi pengusaha prostitusi. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba itu Pak, dipaksa anak buah. Saya tahu kau ada main-main ya. Oke, kau beli itu besi, cuci itu dosamu dengan beli besi. Itu namanya dipaksa anak buah masuk surga. Dan kau juga kalau kau sudah dipaksa masuk surga, kau terima dengan baik daripada kau suka rela masuk neraka. Kalau baik, alhamdulillah. Bapak pegawai kejaksaan tinggi, tidak mungkin tidak ada dosa. Maka menjelang buka puasa, datanglah ke masjid, istighfar menghadap kiblat. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu zaman Pak Kajati, Pak Wakajati dulu SMA kuliah, itu kan hanya 2 media sosial, media massa, televisi TVRI dan radio RRI. Pada saat itu kalau menjelang buka seragam itu Pak, TVRI dan TRRI. Apa itu? Itu istighfar itu tadi dia baca. Nashhadu Allah ilaha illallah. Itu karena bergeser akhirnya sudah masuk intrik politik, pencitraan. Akhirnya hilang istighfar. Apa yang ada di TV-TV kita, TV swasta dan TV pemerintah, apa yang muncul? Saya anu. Itu hilang itu istighfar. Saya ini ketua partai ini. Ada urusan apa mukamu di situ? Ya, maka istighfar. Yang kedua, tuan-tuan, datanglah ke masjid. Sudah sholat, Bapak sudah buka, sudah kenyang. Tidak usah buru-buru balik ke rumah. Manfaatkan 1 bulan ini pembersihan. Bapak pulang cepat-cepat itu 11 bulan. Tapi bulan Ramadan, tunda dulu balik, tinggal dulu. Tinggal apa? Sholat maghrib. Selesai maghrib, tunaikan sholat taubat 2 rakaat minimal sampai 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 lebih utama. Sholat taubat gampang. Saya tidak tahu caranya Ustaz. Sama sholat sunnah duha, sama sholat taraweh, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bacaannya sama bacaannya Pak, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud, syaratnya malam hari, harus sudah tidur. Berapa lama tidur? Biar 30 menit. Boleh.
Kalau duha ya pagi hari, niatnya duha. Kalau tobat selesai maghrib sampai isya, nunggu. Bagaimana caranya? Niat dalam hati. Misalnya bapak tinggalkan ruangan, saya mau sholat tobat ini, sudah, itulah niat. Bapak baru berdiri, saya mau sholat tobat, itu niat, tidak mesti diucapkan. Itu usolli fardad duhri, usolli sunnatul tarawih, itu hanya ulama Melayu yang ngajar. Malaysia, Indonesia, Brunei, ulama Timur Tengah tidak ada itu. Maka jangan heran kalau bapak pergi Mekah, itu lihat itu orang Arab jalan di masjid, berdiri langsung takbir, Allahu Akbar. Iya toh, sementara jangan. Nah, kalau kita kan loading dulu pak. Kenapa? Dia lagi ingat itu hafalannya. Allah. Tidak jadi sholat dia langsung duduk. Saya tanya, kenapa tidak jadi sholat dia bilang, saya lupa usallinya Ustaz. Tidak mesti. Mau ucapkan boleh, tidak ucapkan juga boleh. Lalu kapan? Sudah itu baca doa iftitah. Tidak hafal doa iftitah, langsung Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah, baca surat pendek. Tidak ada surat pendek yang hafal kecuali kul-kul, itu aja kau tekuni. Ya, sudah. Kul huwallahu ahad. Rakaat kedua kul a'udzu birabbil falaq. Sudah assalamualaikum warahmatullah. Ulang lagi. Rakaat pertama kul huwallahu ahad. Rakaat kedua lagi kul a'udzu birabbil falaq. Itu aja bapak ulang-ulang. Jangan coba-coba Al-Kafirun kalau bapak tidak hafal. Bapak tidak bisa sampai itu nyasar bapak pak. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum wala. Nah, kapan tobatnya kalau sunat tobat? Kapan tobatnya? Saat sujud terakhir. Saat sujud terakhir. Sebelum bangkit untuk baca tahiyat. Nah, ketika sujud terakhir, bapak dalam hati saja. Dalam hati. Anggaplah ini saya dalam hati pak ya. Anggap, karena kalau saya jelaskan dalam hati, bapak tidak mengerti. Gitu. Ya, kau tidak mengerti kan? Ya, anggap dalam hati. Ya Allah, tadi saya hilap di kantor. Saya pegang sekretarisku. Dia pun membalasnya. Akhirnya beremasanlah kami. Saya hilap ya Allah, saya hilap ya Allah. Saya bertobat kepadamu ya Allah. Yang lebih penting ya Allah, berikan saya kemampuan, kesanggupan tidak mengulangi. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sudah. Bangkit dari sujud, tahiyat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sunnah dagu dengan bahu sejajar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada juga orang salam kayak tidak makan 3 hari pak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada juga yang terlalu semangat. Assalamualaikum. Nah, itu biasanya anak muda yang ada cewek di belakang. Ya sudah, salat taubat. Bagaimana lagi taubatnya? Yaitu mengembalikan dan minta maaf sama orang kalau berkaitan dengan orang. Kalau berkaitan Allah pak, ndak usah cemas pak. Allah pasti ampuni. Dosa apapun dosamu pak, Allah pasti ampuni. Coba bayangkan, satu aja dosa tidak diampuni Allah pak. Apa itu? Mengaku diri sebagai Tuhan. Itu aja, mengaku diri sebagai Tuhan. Namrud, Fir'aun, Allah haramkan masuk surga karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Di sini mana ada dosa mengaku diri sebagai Tuhan pak? Mengaku wali kota aja ndak ada. Iya toh, benar toh.
Makanya kata Allah, wala taisu min Allah, jangan kau putus asa, pasti saya ampuni dosamu. Bukan pengampun Tuhan kita, Pak, Maha Pengampun. Bahkan dalam hadits qudsi Allah katakan, kau datang membawa dosa penuh langit dan bumi, ampunanku masih jauh lebih besar daripada itu dosamu. Kau datang bertobat kepadaku dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari menemuimu. Itu Tuhan kita, Pak. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ancaman Allah, dengar baik-baik, ancaman Allah belum tentu Allah laksanakan. Kalau misalnya saya penjarakan kamu, saya masukkan ke neraka, saya hukum kamu, belum tentu Allah laksanakan. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Tapi janji Allah pasti Allah jalankan. Apa janji Allah? Taubat kok pasti saya ampuni. Itu janji Allah. Dan hebatnya Allah beda dengan manusia ketika minta maaf. Das'at, maafkan saya. Kenapa? Pernah dulu ada hilang handphonemu? Iya. Oh, saya ambil. Wah, saya maafkan kau, tapi kembali HP-ku. Ada tapinya. Maafkan saya. Oke, saya maafkan kau, tapi saya tidak mau lihat lagi kau ada di depan saya. Itu manusia. Orang datang bertobat, malah Allah jelaskan dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabina, saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Tidak ada kata tapi, justru Allah katakan saya cinta kamu. Maka manfaatkan Ramadan ini bertobat. Keliru Bapak kalau tidak manfaatkan. Oke, bisnis telah berlalu, usahakan selesai sholat maghrib, jangan dulu langsung pulang. 1 bulan aja kita pakai cuci ini, minta ampun kepada Allah dalam sholat taubat. Itu kalau berhubungan kepada Allah. Kalau berhubungan dengan kantor, ini agak berat tobatnya, agak susah tobatnya ini, Pak. Syaratnya kalau manusia 1, menyesal, 2, mengakui, ya, saya akui. Nah, itu harus begitu. Tidak aku bilang terpaksa hanya karena ini. Berarti Bapak tidak mengakui dan tidak menyesal. Yang ketiga, tidak mengulang. Jangan seperti ibu hamil. Coba ibu hamil kalau melahirkan, tobat-tobat itu Pak, tahu? Tobat saya Pak, terakhir ini saya tobat, tak mau lagi, menderita saya. 5 bulan kemudian, hamil lagi. Taubat nasuha, tidak mengulang. Yang keempat, ganti dengan kebaikan. Kalau selama nakal tidak pernah sholat, maka ganti kebaikan, perbanyak sholat sunnah. Yang dulu-dulu kita ingat, banyak puasa hilang, kita ganti semampu kita, lalu setelah itu perbanyak Senin Kamis. Ya, nah, tapi kalau dosa kepada sesama manusia, syaratnya tambah, minta maaf sama yang bersangkutan. Cara minta maafnya, sebut, Dek, sini dulu, saya pernah mutasi kau kan? Itu karena saya jengkel lihat kau itu hari. Maafkan saya ya, maafkan saya. Tidak dimaafkan pertama, minta maaf kedua kalinya. Panggil lagi kedua kalinya. Masih busuk mulutnya kita lihat, panggil ketiga kalinya. Masih juga tidak, lepas kewajiban kita. Yang penting minta maaf 3 kali. Sudah itu berserah diri kepada Allah, seolah-olah berkata Bapak kepada Allah, ya Allah, saya sudah lakukan perintahmu, saya sudah minta maaf sampai 3 kali, tapi dia tidak maafkan saya. Saya mohon pertolonganmu, wakili saya dalam sidang di akhirat kelak. Kan di sidang kita nanti di akhirat ada namanya hari pembalasan. Di sidang kita Pak, dipanggil kita. Saat itu kok berapa kali tidak sholat, saya maafkan kau toh. Masa itu sepupumu satu aja salahnya kau tidak maafkan? Maka maafkan. Oke, ini agak gampang. Yang berikutnya, kalau berkaitan dengan barang, kembalikan itu barang. Bapak tidak bisa minta maaf kalau tidak datang dan minta kembalikan barang. Jadi bapak-bapak yang pernah jadi kajari di satu tempat, itu barang bukti.
Maka saudara-saudara yang pegang barang bukti dan hilang di tempat, saya juga heran kalau ada barang bukti hilang, Pak. Bagaimana ceritanya? Nah, kantor kejaksaan ini barang sitaan kok bisa hilang? Tidak mungkin itu orang cek masuk ambil, Pak. Nggak mungkin. Pasti orang jaksa sendiri yang kasih hilang itu, Pak. Nah, barang bukti 10 gram ganja, 10 gram sabu-sabu. Kenapa hilang? Kenapa hilang? Itu nanti Bapak disuruh pikul. Oh, Bapak rupanya yang ngambil. Hah? Tiba-tiba di pengadilan meja kita pikul, Pak. Kursi, lewat security kantor. Wah, ternyata Bapak yang ambil. Saya yang dipecat. Maka saya cinta Bapak karena Allah. Kalau ada kejadian seperti itu, Pak, barang-barang kantor yang Bapak pernah ambil kembalikan besok. Sebelum segalanya terlambat, Pak. Percaya Pak. Bapak buka kitab Durratun Nasihin. Bapak buka kitab Tanbihul Ghafilin. Ini dijelaskan soal ini, Pak. Tanbihul Ghafilin itu artinya peringatan bagi yang lupa. Jangan anggap remeh ini barang, Pak. Kembalikan. Saya biasa heran, Pak. Setiap pergantian kepala kantor, keluar rumah hilang semua itu barang dalam rumah. Masa, Pak? Bapak sendiri yang tadi bilang gaspol. Iya toh. Saya juga heran, biar gorden hilang, Allah Karim, AC hilang, piring hilang, dan dia kerjasama dengan Pak, pengadaan, kerjasama dengan Kaba Umum. Makanya sebelum segalanya terlambat, Ramadan ini akui kesalahan, kembalikan. Tidak usah malu, Pak. Kalau malu, ya kembali ke malam-malam, Pak. Jangan anggap remeh, Pak. Kalau bersoal, aduh, saya biasa kalau lihat itu koruptor diumumkan di televisi yang bermain dengan aparat penegak hukum. Saya bilang, kita rakyat mau apa, Pak? Kita cuma ketawa dalam hati. Kau dapat juga itu nanti cilaka. Kau dapat, kau lolos di mana? Hah? Kau bisa tipu itu CCTV, kau bisa hancurkan. Kau bisa main mata dengan penegak hukum. Kamu bisa baku atur sesamamu jaksa dan polisi hakim. Tapi demi Allah malaikat menunggumu nanti. Kau dimakan pahlawan, tembakan salpo 17 kali, pak, pak, kau kira malaikat mundur? Oh, malaikat tambah jengkel, Pak. Dia putar godamnya. Tunggu kau. Ini gunanya Ramadan. Ini gunanya Ramadan, Pak. Ini gunanya Ramadan. Jangan sampai Ramadan berlalu, lalu tidak ada perubahan dalam diri kita. Jadikan Ramadan ini bulan cuci-cuci, Pak. Bulan menghapus dosa. Kalau dosa kepada Allah saya tidak khawatir. Selama Bapak tidak mengulang lagi dan telah menyesali dan ganti dengan kebaikan, dosa apapun Allah pasti kabulkan. Tapi dosa ke kantor, dosa kepada teman, jangan. Ya, jangan sampai kita menghancurkan masa depan anak buah kita hanya karena kejengkelan. Kita memutasi mereka hanya karena tidak suka dan suka. Saya dapat ilmu luar biasa dari Pak Kajati dan Pak Waka malam ini. Sambil saya tadi buka puasa, yang masuk sekali di akal saya apa beliau katakan, ini kan tiap tahun makin bertambah sarjana hukum, makin banyak orang master hukum, makin banyak orang dokter bidang hukum. Mestinya negara kita makin tentram. Kenapa makin banyak orang sadar hukum? Tapi kenapa makin banyak sarjana hukum makin hancur kita punya hukum? Itu orang hukum yang bicara, ya. Dan negara memang ini, Pak, penentunya hukum. Kalau mau memperbaiki negara itu dari atas. Dari atas, Pak. Tidak mungkin bisa hukum ditegakkan dari bawah. Enggak, dari atas, Pak. Tapi kalau mau memperbaiki akhlak,
dari bawah. Bisa dilakukan. Maka saudara-saudaraku yang Allah titipi sebagai penegak hukum, sedekahkan ilmumu fisabilillah. Wakafkan ilmumu untuk hukum. Soal nanti diponis lain persoalan, bukan urusan Bapak. Jangan mempermainkan, bahaya Pak. Nah, bertobat di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kalau bertobatnya kepada Allah? Yang syaratnya tadi itu adalah tambah dengan memperbanyak amal-amal soleh. Amal-amal soleh apa? Satu, ayo banyak bersedekah. Sedekah itu tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Coba bayangkan Pak Kajati bikin seperti ini, insya Allah Allah akan ganti itu. Minimal akan ada ketentraman jiwa. Saya alhamdulillah sudah bisa bikin masjid, alhamdulillah sudah selesai 3. Saya bikinkan masjid bapak saya, namanya Masjid Bani Abdul Latif. Saya bikinkan ibu saya, Siti Mang, Masjid Hajjah Siti Mang. Ramai sekali setiap malam sekarang di Makassar, malah menjadi tempat seperti wisata religi. Dibawanya kolam besar Pak. Tadi malam ada lagi kita Islamkan di sana, anak 17 tahun. Sebelumnya kakaknya perempuan diislamkan. Ya, maka saudaraku bersedekahlah, ibu-ibu, ya, ibu-ibu jaksa, ibu ikatan apa tadi itu, istri jaksa, sedekahlah. Kalau ibu belum bisa sedekah dengan duit, sedekahlah dengan apa? Mengurus suami dengan baik. Ya, ibu-ibu ikatan wanita adiaksa, ibu bisa hadir di sini. Kenapa ibu? Ya, karena ibu suaminya jaksa, maka ibu masuk organisasi itu. Coba kalau ibu istrinya Satpol PP, suaminya nggak ada di sini bu. Iya toh? Maka caranya sedekahlah apa? Urus suami. Berapa banyak suami akhirnya dipermalukan di medsos dan dipecat non-job gara-gara istrinya yang hedon. Ya, pamer-pamer. Bapak tahu nggak namanya itu puasa? Ya. Ini sampai jam berapa Pak Kajati orang puasa? Hah? Sampai subuh? Bisa? Betul? Saya yang tidak bisa Pak. Ini air putih. Halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Siang hari Ramadan? Tidak haram Pak, tetap boleh diminum. Tapi batal puasamu. Tahan. Siang hari tahan. Maghrib baru boleh. Jaksa, boleh tidak pamer-pamer kekayaan? Boleh, tapi setelah engkau sejahterakan rakyat dengan penegakan hukum yang baik. Boleh. Tahan dulu. Tahan apa? Setelah rakyat kau urus hukum dengan baik. Ibu-ibu jaksa, boleh tidak pamer-pamer kekayaan? Tahan dulu. Kapan? Setelah anak buahmu lebih mapan dari kamu. Itu disebut pengendalian diri. Puasa kalau sekedar tidak makan, minum dan berhubungan badan, binatang juga puasa Pak. Tahu tidak ada binatang yang puasa? Bapak tahu ada binatang puasa? Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Ada. Puasa apa? Ular. Ular itu puasa. Kapan? Ketika dia ganti kulit. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Dia puasa. Tapi anehnya, sialnya setelah puasa, dia jadi ular lagi. Sebelum Ramadan, dia nakal. Ramadan, soleh dia Pak. Pakai peci, pakai gamis. Di mana-mana ikut buka puasa. Setelah Ramadan jahat lagi. Ular. Ular itu kalau ada bapak lihat begitu jaksa, puasa ular. Puasa ular. Sebaliknya ada juga binatang yang puasa tapi ada perubahan, namanya ulat. Coba itu ulat, kasih daun semua dia makan Pak. Tapi dia puasa setelah jadi kepompong. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Subhanallah, setelah jadi kepompong dia menjadi kupu-kupu. Lihat itu kupu-kupu. Sebelumnya jadi ulat, semua dia makan Pak. Rakus namanya, serakah.
Tapi setelah kupu-kupu, enggak Pak, dia selektif. Apa dia makan? Saripati bunga yang terbaik dalam bunga itu. Tapi hebatnya dia tidak rusak itu bunga. Dia isap saripatinya, tapi dia tidak rusak itu bunga. Kau silakan urus sawit, tapi jangan kau rusak lingkungan. Silakan kau urus tambang, tapi jangan kau rusak lingkungan. Itu gunanya jaksa. Awas itu penambang yang nakal. Itu namanya ada perubahan setelah puasa. Dan hebatnya lagi itu kupu-kupu, setelah dia isap bunga ini, dia pindah ke bunga lain. Dia tidak merusak bunga yang ditinggalkan, dan juga dia tidak merusak bunga yang dihinggapi, tapi dia melakukan penyerbukan. Sehingga apa? Bunga yang tadinya satu pohon bisa menjadi ratusan pohon. Itulah makna hadis Nabi, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Itulah sedekah jariah kita. Bapak amal solehnya sebagai jaksa, tegakkan hukum. Saya sebagai ustadz, sedekah saya ilmu saya dengan dakwah. Kalau tidak bisa menyadarkan orang, paling tidak prinsip saya dakwah, saya kasih ketawa-ketawa. Orang gila yang tidak pernah ketawa kalau saya ceramah, Pak. Saya pernah disebut Pak Kajati, saya pernah dibilangi ustadz stand up, ustadz pelawak. Saya cemas juga. Saya tanyalah guru saya, beberapa guru saya datangi. Akhirnya saya besar hati, karena Nabi pernah bersabda, siapa yang membuat umatku bergembira dan senang, maka aku bersamanya. Ya paling tidak kalau Bapak tidak dapat hidayah, saya dapat kasih senang-senang Pak. Saya gembira-gembira. Tapi keterlaluan kalau 1 jam saya ceramah, tidak ada yang nyantol Pak. Saya curiga Bapak orang dalam bisa jadi jaksa, ya kan? Sedekahlah Pak, sedekah. Ibu-ibu sedekah, misalnya sedekah apa? Buka puasa. Tidak usah jawab saya Pak, cukup jawab dalam hati. Sudah berapa lama Bapak jadi jaksa? Sudah berapa kali Bapak adakan buka puasa selama jadi jaksa? Ayo, pikir ini Pak, pikir, jawab sendiri. Selama saya Kajati, selama saya Kajari, selama saya Janpitsus, selama saya apa itu Aspsintel, berapa kali saya buka puasa selama saya aktif? Kalau jarang Pak, rugi Bapak jadi aparat. Buka puasa tidak mesti banyak. Kita undang teman-teman dekat, 10-20 orang, kita undang marbot-marbot, ayo datang, tidak mesti banyak. Ibu-ibu tidak bisa bikin buka puasa di rumah, kirim nasi bungkus ke masjid. Allah tidak melihat berapa banyaknya, yang Allah nilai keinginan kita untuk ikut memuliakan bulan Ramadan dengan memberi makan fakir miskin dan buka puasa. Bayangkan kalau ibu datang, kirim nasi bungkus, 5 bungkus, tulis bungkus pertama Pak Imam, bungkus kedua muadzin, bungkus ketiga penceramah, dalam kurung dasat latif. Begitu makan, yang makan ulama. Ulama pasti badannya dipakai dakwah. Selama dia dakwah, selama itu yang kasih makan dapat. Makanya Pak Kajati, Bapak tidak usah jadi ustadz, berat Pak. Cukup urus ustadz. Iya, betul. Hah? Pak Waka repot jadi penghafal Quran Pak, berat usia Bapak mau hafal Quran. Cukup biayai penghafal Quran. Itu sama Bapak punya penghafal Quran bagi anaknya. Ibu-ibu yang tidak punya suami, mau punya penghafal Quran tapi tidak ada takdir dapat jodoh, jangan putus asa. Urus anak hafal Quran sama anak kandungnya ibu itu. Maka saudara-saudaraku, berdermalah untuk apa? Supaya mencuci dosa-dosa. Kalau Bapak yakin ada penghasilan Bapak samar-samar, tahu kan samar-samar ya? Susah dibedakan antara suap dengan sedekah. Ya, antara suap dengan sogo. Tapi menurut Pak Waka tadi saya dapat ilmunya harus ada nilai transaksi di dalamnya. Itu namanya sogo. Ya. Nah, maka kalau ada Bapak membersihkannya dengan cara apa? Zakat dan sedekah. Itu. Dan hebatnya ini sedekah, tidak ada orang bangkrut Pak gara-gara sedekah. Tidak ada Pak. Mana Bapak pernah dengar di Jambi ini bangkrut gara-gara sedekah? Tolong tunjukkan saya. Tidak ada toh. Yang bangkrut narkoba, selingkuh, judi online, bangkrut. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Dan hebatnya itu sedekah pasti akan kembali kepada penyedekahnya.
Pasti. Coba baca Quran. Kau tanam 1 biji, Allah tumbuhkan menjadi 7 bulir. 7 bulir itu mengandung 100 biji. Artinya 1 kali kebaikan Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Bersedekahlah. Tapi hari ini Pak, saya merasa beban moral betul. Kejaksaan tinggi lengkap penjemputannya di bandara. Bukan cuma di jalan Pak, mau sampai ke pintu pesawat saya dijemput Pak Kajati sama Pak Kajaro, Pak Waka. Semua Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang di sini. Nah, Ramadan berdermalah, bersedekah meskipun sedikit. Allah tidak melihat banyaknya, tapi Allah lihat niat kita untuk mengikuti agama. Daripada Bapak bersedekah sedikit tidak ikhlas, lebih baik banyak ikhlas. Iya betul Pak. Ya. Nah, yang kedua, perbanyak berdoa. Ramadan ini banyak-banyak berdoa. Doa itu tidak harus bahasa Arab, boleh pakai bahasa isyarat. Kata Nabi, sampai detik ini saya belajar agama, tidak ada pun satu kitab yang menjelaskan berdoa harus pakai bahasa Arab. Tidak. Berdoa kata Nabi pakai bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa sehari-hari kita. Mau bahasa Bugis boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Inggris kalau kau tahu. Iya kan? Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Daripada Bapak pakai bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Apa kau maksud ini Bu Jaksa? Lain di bibir, lain di hati. Hah? Dia mau doa supaya segera naik pangkat, ternyata doa dia baca doa minta hujan. Kan bingung malaikat. Bahkan Bapak boleh pakai isyarat saja. Misalnya ibu berdoa tidak tahu bahasa Arab, oh baru kawin lagi suaminya. Silakan doa. Nah, bulan Ramadan salah satu disebut bulan dikabulkannya doa-doa. Bahkan Allah dalam Al-Qur'an jelaskan, saya malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa di bulan Ramadan. Saya waktu doa Pak, saya kalau tawaf, sa'i, doa saya, ya Allah berikan saya keberuntungan hidup. Itu aja, pendek aja. Daripada panjang tidak ditahu juga artinya. Ya, amin, amin, amin. Tidak tahu apa itu artinya. Ya, ya Allah berikan saya keberuntungan hidup. Apa itu keberuntungan hidup? Ada pembagian pulsa, beruntung kita ada di situ. Ya kan? Ada mutasi, beruntung kita dapat di situ baik. Ada kecelakaan, beruntung kita tidak kena. Keberuntungan hidup. Mau doa paling mustajab, itulah yang doa sapu jagat. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Tapi tuan-tuan, tidak mungkin doa terkabul kalau tidak sholat. Tidak mungkin. Passwordnya itu sholat. Setelah sedekah dan doa, maka Bapak Ibu sekalian, 10 malam terakhir jangan lupa itikaf. Ini masjid kita bagus. Mudah-mudahan Pak Kajati umumkan menerima itikaf 10 malam terakhir. Panggil ustadz yang bagus ceramah. Jadi kalau di masjid saya sudah kalau 10 malam terakhir itu tiga kali ceramah. Ceramah tarawih dulu, baru ceramah itikaf dan ceramah subuh. Nah, kalau taraweh ya jam-jam 11, jam 8. Sudah itu yang tinggal bermalam karena jauh, karena masjid saya ini orang bilang masjid komunitas. Ya, boleh kata itu 80% Pak Kajati jamaahnya anak muda. Jarang kita lihat yang muka-muka sakaratul maut. Jarang ya, sudah muka-muka tua Pak ya, jarang. Anak-anak muda Pak. Mereka jauh-jauh Pak. Tiba menjelang maghrib, mereka pulang setelah sholat subuh. Saya kasih sediakan, mau nginap boleh. Saya tidak sependapat kalau ada yang tulis dilarang tidur dalam masjid. Yang dilarang itu ngiler. Mau tidur ya, supaya tidak ngiler kau bawa bantal, bawa alas supaya karpet tidak kotor. Mau tidur silakan. Ada orang Pak tidak bisa tidur di rumahnya padahal sudah ber-AC. Begitu masuk masjid tenang, pergi tidur dia dalam masjid. Kenapa? Coba di Makkah Madinah, apa Bapak pernah lihat dilarang tidur? Yang dilarang itu ngiler. Bagaimana caranya? Kasih bantal. Tidak bawa bantal ya, tanganmu kau jadikan bantal. Tidur begini supaya tidak jatuh di dia. Begitu kau bangun ya kau isaplah sendiri. Ya,
sediakan. Ya, misalnya Pak Kajati panggil semua stafnya, Dek, kita mau ini itikaf di masjid. Nah, kamu bisa ndak tanggung untuk sahur? Saya bisa Pak, 20 orang. Ini masjid ini muat berapa? 300 orang. Apa ya? Sahur, makan sahur dijamin. Sudah itu panggil penceramah yang baik. Kemudian imamnya yang bagus bacaannya, yang bisa berdoa membuat kita syahdu perasaan. Bayangkan, begitu Pak Kajati pensiun, sudah dapat tabungan akhirat. Begitu adik-adikku yang jaksa baru punya pensiun, alhamdulillah, namanya ajal mendadak, bisa ndak ada jaminan kita bisa jadi kajari, tidak ada jaminan kita bisa jadi kajati. Tiba-tiba ajal menjemput, tenang perasaan. Kenapa? Kita sudah berbuat baik untuk umat. Nah, Ramadan sudah itu bersedekah, itikaf, lalu akhir Ramadan nanti jangan lupa datangi orang untuk minta maaf. Kalau itu kita sudah lakukan, janji Allah melalui Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa karena Allah, lalu ditunaikan amal-amal soleh lainnya, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan datang lagi. Terima kasih semua teman-teman, Pak Kajati dan Pak Waka. Saya doakan Bapak sehat walafiat. Allah mudahkan karirnya menjadi lebih baik dan menyelesaikan tugas aman dan sejahtera. Adik-adik para jaksa, wala ta'iasu min rauhillah, jangan kau putus asa, jangan cari muka. Lebih baik kau berdoa kepada Allah di bulan Ramadan ini, Allah berikan apa yang kamu mau. Kalaupun tidak dikabulkan di dunia, percaya Allah akan kabulkan, ditunda, diganti dengan cara yang lain lebih baik, dan pasti Allah kabulkan nanti di akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah.